Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Hati Chen Ping tergerak. Lembah ular hijau juga merupakan kekuatan di luar Gunung Jiupan. Penguasa lembah itu adalah iblis ular tingkat ketiga di alam abadi bumi. Setan tua angin hitam meminta mereka untuk membunuh penguasa lembah ular hijau, jelas ingin membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Tidak masalah, Chen Ping berkata, ayo kita lakukan sekarang juga. Del, iblis tua angin hitam berkata, aku akan mengirim 2 orang untuk pergi bersamamu, sehingga kami dapat melihat kemampuanmu. Dia menunjuk 2 setan serigala di sebelahnya dan berkata, kalian berdua ikut saja dengan mereka. Kalau mereka berani main-main, bunuh saja mereka. Kedua setan serigala itu segera melangkah maju dan membungkuk kepada setan angin hitam tua, baik, kepala desa. Chen Ping dan Hu masih saling berpandangan, mengangguk, dan mengikuti kedua setan serigala itu keluar dari ruang konferensi. Saat keluar dari ruang rapat, Hu masih berbisik, iblis angin hitam tua ini benar-benar punya niat jahat. Dia ingin kita dan lembah ular hijau menderita kerugian bersama. Aku tahu, Chen Ping berkata, kita juga ingin mencari tahu berita tentang lembah ular hijau. Ini kesempatan, ayo kita pergi ke lembah ular hijau dulu dan bertindak sesuai rencana. Keduanya mengikuti 2 setan serigala keluar dari desa angin hitam dan menuju lembah ular hijau di timur. Sepanjang jalan, kedua setan serigala itu terus memprovokasi Chen Ping dan Hu Mazi, jelas-jelas tidak menganggap mereka serius. Chen Ping terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dan hanya meneruskan perjalanannya dalam diam. Setelah berjalan sekitar setengah hari, hutan bambu yang lebat muncul di hadapan kami. Hutan bambu itu dipenuhi kabut hijau muda dan memancarkan bau ular yang menyengat. Lembah ular hijau ada di depan. Seekor serigala iblis menunjuk ke arah hutan bambu dan berkata, Tuan lembah ular hijau ada di dalam. Kalian bisa masuk sendiri. Kami akan menunggu di luar. Chen Ping tahu bahwa kedua iblis serigala itu ingin meraup keuntungan, jadi dia tidak peduli dan berkata kepada Hu Mazi, ayo masuk. Keduanya berjalan memasuki hutan bambu. Kabut di hutan semakin tebal, dan bau ular semakin kuat. Setelah berjalan sekitar sebatang dupa, sebuah lembah luas muncul di hadapan mereka. Lembah itu penuh dengan gua-gua, dan pintu-pintu gua dipenuhi ular-ular berbisa, yang mengeluarkan bau menyengat. Ini adalah lembah ular hijau. Hu Mazi memandangi ular-ular berbisa di lembah itu sambil mengerutkan kening. Saya khawatir ada cukup banyak monster ular di sini. Hati-hati, Master lembah ular hijau cukup kuat, kita harus bersiap, kata Chen Ping. Begitu kedua lelaki itu berjalan memasuki lembah, mereka mendengar suara mendesis, dan ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari gua dan mengepung mereka. Serahkan saja ular berbisa ini padaku, kata Hu Mazi sambil mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat dari tangannya, cepat-cepat menggambar beberapa jimat bola api, dan melemparkannya ke ular berbisa itu. Simbol bola api itu meledak dengan cahaya menyilaukan di udara, seketika membakar sejumlah besar ular berbisa menjadi abu. Namun, ular-ular berbisa itu terlalu banyak. Mereka terus merangkak keluar dari gua, bergelombang demi bergelombang, membuat kedua pria itu kewalahan. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang dari kedalaman lembah, siapa yang berani menerobos ke lembah ular hijauku? Saat suara itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah hijau berjalan keluar dari kedalaman lembah. Pria itu berwajah tampan, bermata tajam, dan menyeringai. Ia adalah penguasa lembah ular hijau. Master lembah ular hijau menatap bangkai ular yang terbakar di tanah, jejak kemarahan terpancar di matanya, apakah iblis angin hitam yang mengirimmu ke sini? Lalu kenapa? Kata Chen Ping, hari ini adalah hari kematianmu. Master lembah ular hijau mencibir, hanya kalian berdua. Kalian melebih-lebihkan kemampuan kalian. Tubuhnya berkelebat, dan ia berubah menjadi ular hijau raksasa sepanjang beberapa puluh kaki. Ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit mereka berdua. Ular hijau raksasa itu sangat cepat, dan dengan suara angin yang kencang, ia langsung muncul di depan kedua orang itu. Mulut ular raksasa itu mengeluarkan bau amis yang kuat dan membuat orang pusing. Hati-hati, teriak Chen Ping sambil memanggil pedang pembunuh naga. Energi pedang emas itu bagaikan penghalang, menghalangi mereka berdua. Dengan suara, klang, yang nyaring,
kepala ular hijau raksasa itu menghantam penghalang energi pedang, menimbulkan suara keras, membuat ular raksasa itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Menarik, suara Master Lembah Ular Hijau keluar dari mulut ular raksasa itu, dengan sedikit nada terkejut. Aku tidak menyangka kalian berdua, manusia kecil, akan memiliki kekuatan seperti itu. Dia membuka mulutnya yang besar lagi dan menyemburkan aliran racun hijau ke arah mereka berdua. Racun itu berubah menjadi panah-panah kecil yang tajam dan tak terhitung jumlahnya di udara, mengeluarkan bau menyengat dan jelas sangat beracun. Mata Chen Ping berbinar, kekuatan spiritual dalam tubuhnya mengalir, dan perisai emas muda menyelimuti mereka berdua. Racun itu jatuh ke perisai, menimbulkan suara, mendesis, tetapi tidak dapat menembus perisai. Racunmu tidak berpengaruh pada kami, ujar Chen Ping, dan bersamaan dengan itu, pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya dan menusuk ke arah 7 inci ular hijau raksasa itu. Penguasa lembah ular hijau tidak menyangka serangan Chen Ping begitu dahsyat, dan dia cepat-cepat memutar tubuhnya untuk menghindari serangan pedang pembunuh naga. Tetapi ekornya masih terpotong oleh energi pedang, meninggalkan luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat, dan darah hijau menyembur keluar. Pengadilan kematian, sang penguasa lembah ular hijau meraung, dan tubuhnya yang besar berguling-guling di lembah, merobohkan pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya dan memercikkan kerikil. Humazi mengambil kesempatan untuk mengeluarkan beberapa kertas jimat, dengan cepat menarik beberapa jimat petir, dan melemparkannya ke ular hijau raksasa. Simbol petir itu meledak dengan cahaya menyilaukan di udara, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar ular hijau raksasa itu. Ular hijau raksasa itu tersambar petir dan menjerit kesakitan, tubuhnya yang besar bergetar hebat. Chen Ping memanfaatkan kesempatan itu dan menusukkan pedang pembunuh naga sekali lagi, dengan tepat menembus titik vital ular hijau raksasa itu. Ah! Sang penguasa lembah ular hijau menjerit melengking, dan tubuh besarnya berkedut beberapa kali di tanah sebelum akhirnya berhenti bergerak. Mereka berdua akhirnya menghela napas lega dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Akhirnya, terselesaikan. Humazi menyeka keringat di wajahnya dan berkata, aku tidak menyangka Master Lembah Ular Hijau begitu kuat. Chen Ping berkata, ini wajar. Ketika ras iblis dan ras manusia berada pada level yang sama, ras iblis lebih kuat daripada ras manusia. Hal yang sama berlaku untuk ras iblis. Inilah mengapa ras manusia adalah yang paling dibenci di antara ketiga ras tersebut. Pada saat ini, sorak-sorai 2 iblis serigala terdengar dari luar lembah hebat. Mereka benar-benar membunuh Tuan Lembah Ular Hijau. Kedua setan serigala itu berjalan memasuki lembah dan memandangi mayat Master Lembah Ular Hijau di tanah, dengan senyum rakus di wajah mereka. Aku tak menyangka kalian berdua begitu hebat, kata seekor serigala iblis. Namun, mayat dan harta karun Tuan Lembah Ular Hijau semuanya milik desa angin hitam kita. Apa yang ingin kalian lakukan? Tanya Humazi sambil menatap kedua setan serigala itu dengan waspada. Apa? Iblis serigala lain mencibir, tentu saja aku akan membunuhmu dan mengambil pujiannya. Kedua setan serigala itu menyerang pada saat yang sama, menuju ke arah Chen Ping dan Humazi. Tatapan Chen Ping berubah dingin. Ia tak menyangka kedua iblis serigala ini berani mengkhianati janji mereka. Ia memanggil pedang pembunuh naga dan membunuh salah satu iblis serigala dalam sekejap. Melihat hal ini, iblis serigala yang lain begitu ketakutan sehingga ia berbalik dan mencoba melarikan diri. Humazi segera mengeluarkan selembar kertas jimat, menggambar jimat, dan melemparkannya ke arah iblis serigala. Jimat imobilisasi jatuh pada iblis serigala, dan iblis serigala itu langsung terpaku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Kasihanilah, kasihanilah. Iblis serigala itu begitu ketakutan hingga ia berulang kali memohon ampun. Kau masih berguna bagiku, kata Chen Ping, katakan padaku, apakah iblis angin hitam ada hubungannya dengan genosida keluarga Hu? Setan serigala itu tertegun sejenak, jelas tidak menyangka Chen Ping akan menanyakan pertanyaan ini. Ia ragu sejenak dan berkata, saya tidak tahu tentang genosida keluarga Hu. Saya hanya pengikut kecil, kau tidak akan mengatakan yang sebenarnya, kan? Kata Humazi sambil mengeluarkan jimat bola api dan mengancam, kalau kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membakarmu sampai menjadi abu. Iblis serigala itu menatap api yang menyala di jimat bola api, wajahnya memucat ketakutan, dan ia berkata cepat, akan kukatakan.
Akan kukatakan, kudengar iblis angin hitam ikut serta dalam pengepungan keluarga Hu saat itu, tapi aku tidak tahu detailnya. Apakah kamu yakin? Tanya Chen Ping. Aku yakin, kata iblis serigala cepat. Aku tahu ini setelah mendengar percakapan antara kepala desa dan wakil kepala desa. Chen Ping dan Hu masih saling berpandangan, dan secercah kemarahan terpancar di mata mereka. Aku tidak menyangka iblis tua angin hitam juga ikut serta dalam genosida tahun itu. Sepertinya kekuatan di sekitar Gunung Jiupan semuanya terkait dengan genosida keluarga Hu. Kau boleh mati sekarang, kata Chen Ping. Lalu pada saat yang sama mengayunkan pedang pembunuh naga dan membunuh iblis serigala itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Hu Mazi. Pertama, singkirkan mayat Master Lembah Ular Hijau, lalu kembali melapor kepada iblis tua angin hitam. Chen Ping berkata, kita harus berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih banyak informasi di desa angin hitam. Kedua lelaki itu membuang mayat Master Lembah Ular Hijau dan Iblis Serigala, lalu kembali ke desa angin hitam dengan kepala Master Lembah Ular Hijau. Setelah kembali ke desa angin hitam, keduanya menyerahkan kepala Master Lembah Ular Hijau kepada Iblis Tua Angin Hitam. Iblis Angin Hitam tua menatap kepala Master Lembah Ular Hijau dan menunjukkan senyum puas di wajahnya. Bagus. 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 Aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar akan membunuh Master Lembah Ular Hijau. Kalian benar-benar hebat. Mulai hari ini, kalian adalah orang-orang desa angin hitamku. Terima kasih, kepala desa, telah menerima kami, kata Chen Ping. Sama-sama, kata iblis angin hitam tua, aku akan menyiapkan tempat untukmu menginap. Kau bisa istirahat dulu, aku akan memberimu tugas besok. Iblis tua angin hitam meminta anak buahnya untuk membawa Chen Ping dan Hu Mazi ke bawah untuk beristirahat, sementara dia mengambil kepala Master Lembah Ular Hijau dan berjalan ke ruang rahasia di belakang aula konferensi. Di ruang rahasia, seorang lelaki tua berjubah abu-abu sedang duduk di kursi dengan mata tertutup. Orang tua itu berwajah pucat dan berambut abu-abu, tampak sangat tua, tetapi dia memancarkan aura yang kuat, tak kalah kuat dari iblis angin hitam. Tuan, penguasa Lembah Ular Hijau telah kubunuh. Iblis angin hitam membungkuk kepada lelaki tua itu dan berkata. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya. Bagus sekali, bagaimana dengan kedua biksu manusia itu? Apakah mereka bisa diandalkan? Sepertinya tidak ada yang salah dengan mereka, tapi saya tidak tahu latar belakang mereka. Iblis angin hitam berkata, aku berencana mengamati mereka sebentar. Jika mereka bisa diandalkan, aku akan menggunakannya. Jika mereka tidak bisa diandalkan, aku akan membunuh mereka. Ya, pria tua itu mengangguk. Gunung Jiupan akhir-akhir ini tidak stabil, dan ada beberapa pergerakan di Istana Iblis Hitam, jadi kau harus lebih berhati-hati. Selain itu, kejadian-kejadian yang menimpa keluarga Hu harus dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Murid mengerti, kata Iblis Angin Hitam tua. Orang tua itu menutup matanya lagi, dan setan angin hitam membungkuk dan meninggalkan ruang rahasia itu. Di sisi lain, Chen Ping dan Hu Mazi dibawa ke kamar tamu. Kamarnya sederhana tetapi bersih. Siapakah orang tua itu tadi? Hu Mazi bertanya, saya merasakan auranya sangat kuat, lebih kuat dari setan angin hitam. Entahlah, kata Chen Ping, tapi yang pasti, identitasnya tidak sederhana. Kemungkinan besar dia dalang di balik desa angin hitam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Hu Mazi. Istirahatlah dulu, lalu cari berita di malam hari. Chen Ping berkata, pertahanan desa angin hitam sangat ketat, kita harus bertindak hati-hati. Mereka berdua beristirahat sejenak, dan ketika malam tiba, mereka diam-diam meninggalkan kamar tamu dan menuju ruang rahasia di belakang ruang konferensi. Mereka tahu bahwa setan angin hitam dan lelaki tua itu mungkin sedang mendiskusikan masalah penting di ruang rahasia, dan mungkin mereka bisa mendengar beberapa petunjuk tentang genosida yang terjadi tahun itu. Keduanya dengan hati-hati menghindari para pembudidaya iblis yang berpatroli dan tiba di pintu ruang rahasia. Pintu ruang rahasia itu terbuat dari batu hitam dengan ukiran rune yang rumit. Pintu itu memancarkan cahaya redup dan jelas dijaga oleh sebuah pembatas. Pintu ini terkunci. Bagaimana kita bisa masuk? Tanya Hu Mazi. Biar ku coba, kata Chen Ping.
lalu mengeluarkan jimat dari tangannya dan menempelkannya di pintu ruang rahasia. Rune pada jimat pembubar larangan berkelebat beberapa kali, dan rune pada pintu ruang rahasia berangsur-angsur meredup, dan larangan pun dipatahkan. Mereka berdua diam-diam membuka pintu dan berjalan memasuki ruang rahasia. Di ruang rahasia, setan angin hitam dan lelaki tua itu sedang berbicara. "Tuan, apakah menurutmu istana iblis hitam akan tahu bahwa kita ikut serta dalam pengepungan keluarga Hu?" tanya iblis angin hitam tua. "Mungkin tidak," orang tua itu berkata. "Apa yang terjadi saat itu dilakukan dengan sangat rahasia, dan orang-orang dari istana iblis hitam juga terlibat. Mereka tidak akan mengekspos diri mereka sendiri." "Bagus." Iblis angin hitam menghela napas lega dan berkata, "Aku takut mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang desa angin hitam kita." "Jangan khawatir, istana iblis hitam sedang sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak akan mudah menyerang kita," kata lelaki tua itu. "Namun, kita juga harus bersiap untuk berjaga-jaga." "Baik, Tuan," kata iblis angin hitam tua. Chen Ping dan Hu Mazi bersembunyi di pintu ruang rahasia. Mereka mendengar percakapan mereka berdua, dan kilatan amarah terpancar di mata mereka. "Aku tidak menyangka istana iblis hitam dan desa angin hitam terlibat dalam genosida tahun itu, dan mereka bahkan berkolusi satu sama lain. Mereka benar-benar pantas dihukum mati." Pada saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah pintu, dan berteriak, "Siapa di luar?" Chen Ping dan Hu Mazi tahu mereka telah ketahuan, jadi mereka berhenti bersembunyi dan segera bergegas keluar. "Kalian berdua," setan angin hitam menatap Chen Ping dan Hu Mazi dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya. "Beraninya kalian menguping pembicaraan kami. Setan angin hitam tua, kau benar-benar penjahat yang hina dan tak tahu malu," teriak Hu Mazi dengan marah. "Aku tidak menyangka kau juga terlibat dalam pengepungan keluarga Huku. Aku harus membalaskan dendam rakyatku hari ini." "Balas dendam? Cuma kalian berdua," setan angin hitam mencibir, "karena kau mendengar sesuatu yang seharusnya tidak kau dengar. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan bengis." Setan angin hitam dan lelaki tua itu menyerang pada saat yang sama, menuju ke arah Chen Ping dan Hu Mazi. Chen Ping dan Hu Mazi sudah siap dan langsung melancarkan serangan balik. Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga dan bertarung melawan setan angin hitam. Hu Mazi mengeluarkan kertas jimat dan bertarung melawan orang tua itu. Pertempuran di ruang rahasia itu sangat sengit. Gelombang kejut yang dihasilkan oleh benturan kekuatan spiritual menghancurkan meja, kursi, dan bangku di ruang rahasia itu. Iblis angin hitam sangat kuat, setara dengan seorang kultivator tingkat 3 puncak di alam abadi bumi. Meskipun Chen Ping juga cukup kuat, sulit baginya untuk menang untuk sementara waktu. Kekuatan lelaki tua itu bahkan lebih tak terduga. Hu Mazi sama sekali bukan tandingannya. Ia segera terpuruk dan berada dalam bahaya. "Guru Hu, hati-hati." Ketika Chen Ping melihat Hu Mazi dalam bahaya, dia menjadi cemas dan ingin maju untuk membantu, tetapi dia terjerat oleh setan angin hitam dan tidak dapat melarikan diri. Di saat kritis ini, Hu Mazi tiba-tiba teringat akan teknik jimat warisan leluhurnya. Ia segera mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat dan dengan cepat menggambar jimat yang kuat. "Kekuatan leluhurku, bantu aku mengalahkan musuh." Hu Mazi berteriak dan melemparkan jimat itu ke orang tua itu. Jimat itu meledak dengan cahaya menyilaukan di udara, membentuk telapak tangan emas besar, yang menamparkan ke arah orang tua itu. Orang tua itu tidak menyangka Hu Mazi bisa mengeluarkan jimat sekuat itu. Ia terkejut dan segera mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk perisai hitam untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan suara keras, bang, telapak tangan emas itu bertabrakan dengan perisai hitam, menimbulkan suara yang menggetarkan bumi. Perisai hitam itu hancur berkeping-keping, dan lelaki tua itu terkena telapak tangan emas, terlempar mundur dan menyemburkan darah.